Terima kasih sudah klik video Alfi Mokusuru and happy watching. Hai semuanya, terima kasih sudah klik video Alfi Mokusuru. Buat teman-teman yang baru aja kenal, mampir, atau nggak sengaja ngeklik video ini, kalian bisa cek di bagian playlist, ada beberapa pembahasan di YouTube channel ini. Yakni ada tentang YouTube, terus kemudian ada tentang Shopee Affiliates, tentang jualan di Shopee, jualan di Marketplace, Info Asia, Style Doubler, dan banyak lagi lainnya. Kalian bisa cek di bagian playlist ya. Nah, untuk teman-teman yang minat atau tertarik dengan pembahasan kali ini, jadi kali ini aku akan membahas tentang YouTube. Lebih tepatnya jawabin pertanyaan teman-teman. Mungkin ada yang kayak kepo, gak kepo sih, ingin sharing tentang YouTube. Nah, ini aku bahas di sini. Ada beberapa dari orang yang aku kenal, ada beberapa juga orang yang komen di beberapa YouTubeku atau via WA, WhatsApp aku gitu. Oke, untuk yang pertama, yakni dari ini orang kenal aku, bukan teman, adik, ya pokoknya satu alumni di tempat aku belajar gitu. Dia tanya nih, waktu dia upload di videonya itu ada iklan, padahal belum dapet 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, tapi dia udah dapet iklan. Kalau menurutku pribadi, kemungkinan besar dia videonya sering di play dan akhirnya ada iklan yang masuk gitu. Tapi untuk uangnya sendiri kemungkinan besar itu nggak masuk di penghasilan karena dia belum dapat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, kecuali dia bikin video shorts. Nah, pas aku tanya apakah dia bikin video shorts, ternyata enggak. Waktu aku cek juga nggak ada. Berarti dia pure kayak kemasukan iklan gitu loh. Kenapa aku bilang dia belum dapat penghasilan? Dia belum punya Google AdSense juga. Nah, ini makanya aku bilang dia nggak dapat penghasilan gitu. Nah, saranku adalah kita cek aja video yang viewsnya banyak. Contoh ya, di tempatku itu paling banyak, kalian bisa cek di bio, itu ada video tentang Shopee. Nah, itu hampir 140 ribuan yang nonton sampai sekarang, viewsnya maksudnya. Makanya aku beberapa kali lebih sering upload video tentang Shopee di YouTube daripada tentang YouTube, daripada Shopee Affiliate, daripada jualan di sosmed. Nah, ini aku karena banyak views di YouTube channelku ini yang berharap aku upload tentang Shopee. Nah, itu dia. Makanya di playlistku itu banyakkan video Shopee-nya daripada yang lain gitu. Nah, ada yang tanya juga nih, Mbak Alfi ini bikin videonya sendiri atau dibantuin gitu? Dari bikinnya sampai edit aku sendiri yang bikin. Jadi video ini contoh nih, aku bikinnya pakai tripod, terus kemudian kali ini aku pakai HP. Karena jujur kalau pakai kamera itu ribet, walaupun pastinya kualitasnya lebih bagus ya, lebih fokus dan sebagainya. Cuman kalau aku pribadi ngedit pakai laptop, dari kamera dimasukin laptop, terus kemudian baru diedit, terus dirender dan sebagainya, menurutku itu ribet. Apalagi aku ibu rumah tangga, pekerjaanku tuh banyak, gak cuman bikin konten kayak gini, bikin video kayak gini, ada urusan dengan anak, urusan dengan rumah, terus paket juga dan sebagainya gitu. Makanya aku lebih prefer take video di HP. Nah, aku update-nya juga via HP. Jadi untuk uploadnya nggak pakai laptop, pakai HP sekalian gitu. Nah, ada yang tanya juga nih, Mbak pakai editing apa? Untuk editing tergantung teman-teman semua sih enjoynya pakai apa. Ada Filmora Go, terus ada Viva Video, ada banyak sih. Jadi tergantung teman-teman juga nyamannya di mana gitu. Terus ada yang tanya lagi, Mbak kalau semuanya aku re-upload dari punya orang, itu kira-kira gimana? Contoh akun-akun dakwah gitu.
Sebenarnya lebih keberkahan sih. Berkah nggak sih ambil video orang terus diupload gitu tanpa izin, apalagi ya. Kecuali kalau kita upload terus ada tambahannya dari kita bikin ini video dakwah, contoh ya, ada yang dakwah tentang apa ya, hukum jual beli online gitu, dropship. Nah, kita sharing juga pendapat tentang hukum ini di video itu. Kalau semuanya itu video pure dari orang lain, itu menurutku nggak berkah gitu. Kalau ada tambahan dari pendapatmu, itu baru yang namanya bisa dibilang konten atau video yang kalian buat sendiri gitu. Nah, nantinya kalau sudah monetisasi, udah mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, nanti akan kesulitan untuk mencapai monetisasi tadi, karena kemungkinan videonya itu ambil dari orang lain, terus kemudian banyak masalah copywriting atau sebagainya lah gitu. Nah, untuk kali ini tuh ada yang namanya YouTube Shorts. YouTube Shorts itu kita cuman butuh video di bawah 1 menit. Nah, nanti akan dapat YouTube Funds, jadi dapat penghasilan dari video-video pendek itu dan dapat uang gitu. Jadi nggak harus, nah ini syaratnya nggak harus 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Ini kalau kalian mau nyoba silahkan. Untuk YouTube Shorts ini sendiri aku lihat ya, kalau kita pakai musik dari YouTube itu kita nggak bisa dapat penghasilan. Tapi kalau kita pakai musik kita sendiri, contoh instrumen, itu akan nggak apa-apa gitu. Nanti kalau sempat aku kasih screennya, dimana bisa bedain antara YouTube Shorts yang dapat penghasilan dan YouTube Shorts yang dolarnya tuh hitam. Jadi dolar hijau itu tandanya kalian bisa monetisasi, dolar hitam itu tandanya nggak bisa dimonetisasi gitu. Terus ada yang tanya juga, Mbak, untuk pembahasannya itu dapat ide dari mana? Kalau aku pribadi biasanya cek di ini komentar. Nah, dari komentar-komentar yang ada, nanti aku akan bikin video biar ya satu lebih jelas lagi untuk menjelaskan. Biasanya kalau di kolom komentar itu ada yang masih bertanya, ini maksudnya gimana Mbak, kok aku nggak nemu dan sebagainya. Makanya biasanya di next time aku bikin videonya yang lebih detail lagi gitu. Makanya biasanya aku bahas untuk pertama kali videonya itu secara general gitu ya. Untuk selanjutnya nanti aku bagi lagi dan aku breakdown. Ada pembahasan 1, 2, 3, pokoknya yang lebih detail gitu. Atau kalian bisa cek di akun yang sesuai dengan niche kalian. Contoh kalau aku tentang jualan online, ya cek aja video-video teman-teman lain yang bahas tentang jualan online. Nah, nantinya aku akan juga bahas di YouTubeku, di channel YouTubeku, tetapi sesuai dengan pandanganku gitu. Jadi maaf kalau ada beberapa video mungkin gak sesuai dengan pandangan teman-teman semua gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, untuk belajar gimana ya, gimana cara menambah views di setiap video. Kalau aku pribadi sih, yaitu tadi dari video yang sering ditonton. Nah, paling banyak ditonton tuh apa, kita up lebih banyak. Terus pastikan pakai hashtag atau enggak keyword yang sesuai dengan judul atau pembahasan video kalian. Nah, itu sangat membantu sekali. Makanya kalian cek aja di bawah description boxku, itu full. Dan itu salah satu trikku untuk mendapatkan views yang banyak gitu. Terus untuk apa ya, kalau ada yang biasanya aku sih dulu ya kayak terpacu bahwa orang tuh harus subscribe, tapi lama-kelamaan enggak deh. Karena niat awalku tuh cuman sharing tentang jualan online, kayak bantu-bantu orang biar bisa jualan online gitu. Tapi ya aku ngingetin juga kalau semuanya mau nggak mau ketinggalan videoku selanjutnya, silahkan subscribe. Tapi nggak ada maksud untuk kayak memaksa harus subscribe. Soalnya ada beberapa konten kreator yang memaksakan diri untuk di subscribe gitu.
Ya itu pilihan hidup orang masing-masing sih ya, kalau mas subscribe atau enggak. Jadi lebih ke gimana ya, yaitu pilihan orang yang nonton video kita gitu. Terus ada yang tanya lagi apa ya, untuk memulai. Nah, untuk memulai YouTube aku pertama riset sih, sekiranya aku nanti sekiranya aku terjun di YouTube, apakah aku bisa membuat konten-konten yang edukatif atau sekedar ingin coba-coba, atau nantinya aku stuck nggak ada pembahasan lain gitu. Nah, aku biasanya tulis sih apa yang akan aku buat, kontennya tuh apa setiap mau take video atau untuk next time itu apa, itu aku juga tulis agar aku tuh nggak bingung next time aku bahas apa nih, bikin apa nih gitu. Mungkin itu yang bisa aku share kali ini. Jika teman-teman masih ada pertanyaan, kritik dan saran bisa ditulis di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat, silahkan share ke orang sekitar kalian. Jangan lupa subscribe jika tidak ingin ketinggalan video selanjutnya. Nah, kalian bisa juga DM aku via Instagram di ALFIMOKKUSURU, Alfimukosuru. Nanti juga aku akan bales di sana. Jangan lupa keep sharing, semoga bermanfaat, and see you next time.